Oke guys, selamat datang kembali di HZAV Channel. Jadi di video kali ini aku mau memperlihatkan partai atau menunjukkan partai dari dua pecatur wanita yang terbaik di dunia ya. Yaitu dari Zanzaya Abdul Malik asal Kazakhstan ya, dengan rating 2496 melawan Nana gimana sih bacanya? Ya Nana Zagnit, pokoknya gitu. Dia dari Georgia ya. Dengan rating 2517. Langsung aja ke partainya. Di sini Zanzaya memegang buah putih dan Nana memegang buah hitam. Langsung aja. Dan saya mengawali langkah dengan E4, dibalas Nana C5. Ya, ini adalah bentuk umum atau bentuk awal dari permainan Sisilia ya, namun kita belum mengetahui varian apa yang dimainkan oleh Sisilia tersebut. Langsung sini Zanzaya melangkahkan kuda F3, dibalas dengan D6, D4, CX D4, kuda X D4, kuda F6. Ya, ini adalah masih langkah yang normal ya. Lalu di sini langkah selanjutnya dari Zanzaya adalah kuda ke C3 dibalas dengan pion A6 ya. Lalu di sini Zanzaya melakukan ancaman terhadap kuda dengan gajah ke G5. Lalu di sini jawaban dari Nana adalah pion E6 ya. Ini merupakan salah satu variasi ya dari permainan Sisilia. Tapi biasanya kalau gajah hitamnya ke sini itu biasanya Zanzaya tidak akan melakukan manuver rokade panjang ya, tetapi lebih ke rokade pendek. Biasanya pemain seperti itu. Kalau rokade panjang biasanya gajahnya cuma sampai ke sini aja, sampai ke maksud saya ke sini, terlalu panjang panahnya ya, sampai ke E3 lalu disusul dengan pion F3. Biasanya seperti itu setup rokade panjang. Kita lanjut, langkah dari Zanzaya adalah ya benar saja dia bermain secara agresif ya ini. Zanzaya melangkahkan langkah F4 langsung. Dia belum melakukan rokade ya. Lalu sini langkah dari Nana atau balasan dari Nana adalah pion ke H6 ya. Dia mengusir gajah. Lalu ya tentunya gajahnya mundur. Ternyata pion F4 yang ini itu ya dipersiapkan jika hitam mengusir gajah ke sini, nantinya dia tidak bisa melakukan dorongan lanjutan ke situ ya. Dan Zanzaya juga melangkah F4 ini bertujuan nantinya bisa bermanuver atau mendobrak di tengah secara agresif ya. Entah mendorong F5 atau mendorong E5, itu gimana manuver yang dilakukan oleh Zanzaya. Oke, selanjutnya di sini langkah yang dilakukan Nana adalah kuda ke D7 ya. Dan di sini Zanzaya melakukan langkah menteri ke F3. Menteri ke F3. Lalu di sini jawaban dari Nana adalah ya dia mendorong pion E5 ini ya, dia mendorong pion itu mengancam kuda dan mengancam pion seperti ini ya. Di sini kuda ada beberapa pilihan. Kita lari ke B3 atau kudanya bisa ke F5 seperti itu. Ada beberapa pilihan karena kalau mundur ke belakang ke sini sepertinya kudanya menjadi menghalangi perkembangan gajah. Kita lihat langkah yang dilakukan oleh Zanzaya yaitu memakan terlebih dahulu ya pionnya. Lalu dimakannya oleh kuda ya, dimakan oleh kuda. Dan jawaban dari Zanzaya adalah menteri mundur karena menterinya kena ancam. Ya, posisi terbuka seperti ini mungkin kurang
kurang enak ya, kurang leluasa untuk menyerang karena rajanya masih terbuka, sedangkan perwira-perwira hitam pun kalau untuk menggempur raja di tengah seperti ini sepertinya tidak terlalu sulit ya. Karena di sini hitam rajanya meskipun di tengah dia masih tertutup dan masih ada kemungkinan lebih cepat rokade pendek. Sedangkan Zansaya ini pion F sudah bolong seperti itu ya. Lalu di sini jawaban dari Nana adalah gajah ke E7. Ya, dia gajah ke E7 persiapan untuk melakukan rokade pendek. Lalu di sini Zansaya, oh iya menarik, dia rokade panjang. Di posisi terbuka seperti ini dia pasti rokade panjang ya, karena melihat ya lawannya akan melakukan rokade pendek dan sayap rajanya dia ini udah benar-benar terbuka ya, benar-benar terbuka dan mungkin dia lebih enak menyerang di sayap raja. Pastinya saling serang ini akan menjadi permainan yang sangat seru ya, karena kedua pemain saling serang menyerang seperti ini. Langsung saja kita start. Gajah ke G4 ini mengancam menteri sekaligus benteng ya, seperti itu. Ancaman yang baik, tapi mungkin ancaman ini bisa ditutup oleh kuda ya, karena kalau dibiarkan ini lumayan ya kualitas itu, kalau makan benteng nantinya kualitas, mungkin kemungkinan besar ya kudanya akan ke F3. Kita lihat ya benar saja, dan benteng ini tadi bergeser ke C8 ya, melakukan aman terhadap raja seperti ini ya, ancaman lurus seperti itu. Nah di sini jawaban Zansaya adalah mengusir dulu gajahnya ya, karena dipining-pining seperti ini menterinya nggak enak ya. Lalu di sini dimakan ya, kudanya dimakan pakai pion karena dia akan mengosongkan lajur ini untuk mengancam pion dan menambah serangan ya di sayap raja. Karena di sini hitam sudah pasti rokade pendek ataupun dia tidak akan rokade, tidak mungkin dia rokade panjang karena tadi bentengnya sudah bergerak. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah dia mengorbankan hitam ini mengorbankan kualitasnya ya. Memang ada di beberapa variasi Sisilia yang mengorbankan kualitas seperti ini, dengan catatan ya imbalan mendapatkan posisi yang lebih enak ya, karena kalau kita berkorban ataupun apa ya bahasanya yang lebih tepat, itu harus mendapatkan imbalan ya. Mungkin di sini jika dimakan seperti ini tentunya lajur yang B ini akan terbuka ya, dan menteri leluasa menyerang raja yang berada di sayap menteri. Dia bisa ke sini ataupun bisa ke B6 ya. Lalu di sini jawaban dari saya tentu dimakan ya, kalau nggak dimakan itu rugi. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah ya benar saja, menterinya ke A5. Dia mengancam 2 ya, yaitu mengancam pion yang ada di A2 dan pion yang berada di C3 ya, seperti itu. Tapi di sini posisi putih rajanya sangat terbuka sekali ya. Lalu jawaban dari saya adalah menteri ke E3. Dia lebih membela dan mempertahankan pion ini ya. Pion ini lebih membela dan mempertahankan itu karena apa? Kalau dia bergeser raja ke sini dan lebih mempertahankan pion yang ada di A2 ini, pion ini nih. Nah, pion yang itu, maka ya rajanya akan semakin terus serang ya. Kalau Zansaya mempertahankan pion C3 ini, rajanya mungkin bergeraknya akan lebih luas ya, dengan dia bergerak ke D2 atau nantinya bisa ke E kemana gitu, lebih luas. Kalau ke B1 itu nanti bergeraknya lebih sempit, sedangkan gempuran terjadi di sayap menteri ya, atau berada di arah raja Zansaya. Lalu di sini selanjutnya langkah dari hitam tentunya memakan pion A2 ya. Lalu Zansaya bergeser benteng ke G1 ya, mengancam pion ini, dan jawaban hitam adalah rokade ya, tentunya sembari mengamankan raja gitu. Lalu di sini kita merokade ya.
hitam rokade. Ini zan saya harusnya bisa makan pion ini enggak sih? Kan karena isinya ada pining tuh. Ini ada pining, kalau zan saya makan pion ini. Mana? Oke, kita lihat aja langsung ke partainya ya. Di sini terlihat, oh iya, dia dan saya tidak makan pion itu terlebih dahulu. Lalu sini dan saya lebih memilih langkah benteng ke D4 ini ya. Lalu jawaban dari hitam adalah benteng ke C3 ya. Ini sebenarnya ini posisi dan saya itu kurang enak ya. Dia sebetulnya dia tadi itu kurang pertahanannya dia kurang kokoh gitu. Sebetulnya tadi pertahanannya dia kurang kokoh kalau melakukan rokade panjang ya. Karena apa? Dia sama sekali perwiranya tidak ada yang membela di sayap menteri ya. Entah itu kuda, biasanya kuda yang membela pertahanan di sayap menteri. Jadi ini lebih mudah diserang ya posisi zan saya. Lalu di sini jawaban dari zan saya yaitu maju ke D2, rajanya ke sini. Untuk apa? Membela pion ini 2 dengan menteri, karena nantinya mungkin pion ini akan diincar oleh menteri juga oleh hitam. Lalu sini jawaban dari hitam adalah, nah benar saja kan, dia akan mengincar pion itu. Lalu di sini jawaban dari zan saya adalah gajah ke E2. Ini membela pion ini ya, seandainya nanti terjadi arang atau bagaimana, karena pion ini dan juga dia mengembangkan perwira juga sih sebenarnya. Lalu di sini jawaban dari hitam adalah maju pion ke B5 ya. Jawaban zan saya pion ke F4 mengusir kuda agar kudanya nggak di sana. Karena kalau kuda udah di depan atau menguasai itu sangat sulit ya, langkah-langkah itu akan terbatas lah, karena kuda itu ya kalian tahu sendiri lah langkah kuda itu seperti apa. Terkadang memang menyebalkan kuda itu. Lalu sini kudanya mundur ya, ngancam gajah, gajahnya mundur ke G3. Langkah gajah mundur ke G3 itu menurunkan grafik zan saya. Ya, grafik zan saya menurun ya dengan langkahnya ke gajah ke G3 ini. Lalu sini jawaban dari hitam adalah maju pion. Dia semakin menekan ya. Posisi hitam di sini semakin menekan dan zan saya makan pionnya tentu saja. Oh, kita lihat balik lagi. Tadi dia maju pion ke sini ya. Dia itu punya rencana buat melakukan healing terhadap menteri ke sini. Jadi dia dapat kualitas ya, keren banget sih itu. Lalu zat saya di sini makan itu. Lagian tadi dia zat saya langkah benteng ke D4 itu apa ya tujuannya? Menurut kalian apa ya tujuannya? Tulis aja di kolom komentar ya. Ini udah pasti kualitas sih kena, bukan? Nah, makin dalam aja nih grafik zan saya, menurunnya makin banyak ya dengan melangkahkan gajah ke F3 ini. Lalu sini dia benar-benar distrategikan dulu ya, dikemas baik-baik sebelum dieksekusi ya. Hitam tidak langsung memakan benteng yang ada di sini ya, dia lebih memajukan pion ini dengan tujuan mengancam pion ini. Nah, ini ancamannya bertubi-tubi banget sih yang diterima zan saya. Langsung aja mundur gajah ke F2. Dia mau ngapain mundur ke F2? Ngapain ya? Mau maju pion ini gitu dengan nantinya akan nggak bisa, sekarang udah nggak bisa makan itu, udah nggak bisa nggak itu, atau mau ini gitu melakukan pembelaan terhadap benteng atau bagaimana, karena mungkin nantinya dia menterinya pasti lari ya, enak lah dipinning lama-lama kayak gitu. Kita lihat aja ya langkahnya ya, dimakan oleh menteri.
dimakan oleh benteng, guys. Dia mengancam ini juga. Keren. Ini nanti pionnya bisa maju ya. Gila sih, ini ancamannya bertubi-tubi banget sih. Lalu jawaban dari desain saya adalah gajah ke gajah ke-4 ya. Ini nantinya dia mengancam ini karena ini ada 2 yang mungkin nanti dapat 1 pion ya. Lalu tapi kan ini ada kuda, kalau yang dimakan duluan kayak gini gimana? Kita lihat bukan. Ya, itu pasti dimakan duluan ya, karena kuda di sini itu baik banget. Kuda di G6 itu posisinya enak ya, dia gak mungkin ngasih gitu maksudnya. Lalu jawaban dari desain saya tentunya dimakan oleh menteri dan benteng ke F3 ya, dia menarik, dia malah melangkahkan benteng ke F3 dengan mengancam gajah ini ya. Padahal dia tadi bisa dengan manuver lainnya lah, mungkin menteri bisa ini untuk mengancam ini ya, karena tadi benteng terjaga oleh pion ya di sini tadi benteng. Tapi dia memilih benteng ke F3. Kita lihat langkah selanjutnya. Gajah ke E3, ini tambah nurun aja ini. Lalu di sini skak, geser, makan, maju pion, promosi, skak lagi, gajah naik, lalu skak, ini jadi seru ya, partainya jadi imbang lagi antara Zan saya sama Nana ya. Dengan skak menggunakan kuda ini jadi imbang lagi. Rajanya geser. Dia melakukan pinning ya, mengancam ini 2 kali ya kayak gini. Jawaban Zan saya adalah tadi udah imbang loh. Kenapa dia makan kuda? Tuh, dia tadi udah imbang kayak gini. Kenapa dia makan kuda? Astaga. Udah makan ster, mungkin dia takut kalah perwira kali ya. Mundur bentengnya, lalu rajanya mundur. Ster oleh pion. Menteri bergeser ke D5 ya. Lalu di sini ster. Ini posisi dan saya udah nggak ada di grafik kemenangannya juga, dia udah kalah ini secara posisi ya. Lalu skak skak oleh pion kayak gini, ini mati ya, dia matinya sama pion malah. Astaga, ini dia nggak mati tapi repot juga sih kalau dia kesini. Coba skak lagi sama benteng, sini matinya. Astaga, padahal tadi sayang banget loh. Posisinya udah imbang lagi ya tadi. Gitu. Oke, jadi akhir dari pertandingan ini adalah dan saya Abdul Malik harus mengakui keunggulan Nana. Ya di sini Nana memenangkan pertandingan. Ya, jadi segitu dulu video yang aku buat dari partai ini. Kalau ada komentar, kritik atau jawaban lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Segitu dulu, bye-bye. Jangan lupa dukung terus channel ini.